Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah, selesai kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita dapat hadir berkumpul dalam rangka thalabul ilm. Kita berharap berkumpulnya kita tentu membawa manfaat untuk kita semua. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, sebelum kita kaji pada pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan Fatihah ini untuk pengarang dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yaitu Imam Abi Syuja', dengan harapan kitab yang beliau tulis kita kirimkan Fatihah untuk beliau, ilmunya bermanfaat untuk kita. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang salat, tepatnya dalam kitab halaman 13 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi, wa satrul awrati bilibasin tahirin, wal wuqufu ala makanin tahirin, wal ilmu bidukhulil waqti, wastiqbalul qiblati, wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fi safari ala rahilati. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah sekalian, pada 2 minggu yang lalu kita telah pelajari tentang syarat wajib salat. Bahwa syarat wajib salat itu ada 3, artinya sesuatu yang kemudian menjadi syarat seseorang diwajibkan salat. Yang pertama adalah Islam, kedua balik, dan ketiga berakal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih tentang syarat untuk melaksanakan salat. Cuma kalau kemarin pada 2 minggu yang lalu adalah syarat wajib salat, namun pada pertemuan sekarang kali ini adalah tentang syarat sahnya salat. Paslun, pasal menjelaskan tentang
wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Dan syarat-syarat salat sebelum kita melaksanakan salat, ad-dukhul maksudnya adalah melaksanakan, fiha khamsatu asya'a, yaitu ada 5 macam. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita ingin melakukan sholat, 5 hal ini harus terpenuhi kalau sholat kita ingin sah atau sholat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 5 hal sebelum kita melakukan sholat harus kita sempurnakan terlebih dahulu. Maka kemudian disebut dengan syarat-syarat sah sholat. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Bersihnya anggota minal hadas, dari hadas, wan najas, dan kedua adalah najis. Jadi sebelum kita melakukan sholat, yang harus kita perhatikan, karena ini akan menentukan sah dan tidaknya sholat kita, anggota sholat atau anggota badan kita itu harus suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Kemarin kita sudah pelajari bahwa hadas itu ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil mensucikannya adalah dengan wudu. Sementara hadas besar mensucikannya adalah dengan mandi atau mandi hadas besar yang kita kenal. Sementara najis, kemarin kita juga sudah pelajari macam-macamnya itu ada 3. Ada najis yang namanya mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mughallazah. Yang ketiga najis itu cara mensucikannya berbeda-beda. Kalau najis mukhaffafah kemarin sudah kita pelajari, najisnya itu adalah air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum memakan atau mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya. Maka ketika dia mengeluarkan air seni, maka najisnya adalah mukhaffafah. Cara mensucikannya cukup mencipratan air saja, itu sudah menjadi suci. Sementara yang kedua, najisnya adalah mutawassithah, kategorinya adalah najis sedang. Cara mensucikannya harus dibersihkan dengan air, kemudian menjadi suci dia ketika warnanya, baunya, dan rasanya sudah hilang, maka dikategorikan najis mutawassithah, sudah suci. Sementara yang ketiga, najis mughallazah, najis yang kategorinya adalah najis berat, yang cara mensucikannya kemarin sudah kita pelajari adalah dengan 7 kali membersihkan dengan air, salah satu diantaranya adalah dengan debu. Itu najis mughallazah yang kita kenal, atau najis ini adalah air liur anjing. Ketika kita ingin melakukan sholat, maka kita harus sucikan dulu anggota tubuh kita, juga anggota sholat kita. Itu dari hadas dan juga dari najis. Kalau dari hadas, maka itu terkait dengan pribadi kita. Ketika mau sholat harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Sementara anggota sholat adalah itu diantaranya pakaian kita, badan kita, tempat sholat kita itu harus suci dari najis. Jadi bukan hanya yang melekat pada kita, tetapi tempat yang kita gunakan untuk sholat pun harus suci.
Makanya harus hati-hati, kita harus cermat ketika mau sholat. Kita harus perhatikan badan kita apakah ada najis yang menempel, kemudian pakaian yang kita pakai untuk sholat, kemudian yang ketiga tempat sholat kita. Ketika salah satu di antara ketiganya itu ada terkena najis dan belum sempat disucikan, maka dapat dipastikan sholat kita tidak sah. Kecuali pada bab yang kemarin kita telah pelajari tentang ada hadis yang ada najis yang ma'fuun anhu, di antaranya adalah darah yang sedikit, damun yasir bahasa fikihnya, dan yang kedua adalah qaihun yasir, nanah yang sedikit, dan yang ketiga adalah binatang yang darahnya tidak mengalir, di antaranya adalah nyamuk dan juga lalat. Itu ketika kita sedang sholat atau mau sholat, kemudian ada darah yang biasanya mungkin dari jerawat atau dari luka sedikit, yang ma'fuun, yang dimaaf, itu sholatnya tetap sah karena dia termasuk kategori najis yang ma'fuun. Kemudian yang kita lanjutkan, yang merupakan dari syarat sah salat adalah satrul aurati. Yang kedua adalah menutup aurat. Jadi pada saat kita akan melakukan salat, harus kita perhatikan apakah kita sudah menutup aurat kita atau tidak. Begitu juga pada saat kita salat, apakah pada saat salat aurat kita terbuka atau tidak. Karena kalau pada saat sholat aurat kita terbuka, maka pada saat itu sholat kita batal. Sering kita temukan, mohon maaf mungkin bagi bapak-bapak atau anak-anak yang sholatnya suka pakai kaos dan kaosnya ukurannya minim, ukurannya kecil, mungkin salah pakai ketika berangkat, kaos harusnya untuk anaknya tapi dipakai, atau celananya juga, sehingga pada saat sujud, mohon maaf, itu belakangnya kelihatan, padahal itu bagian dari aurat yang harus ditutupi. Makanya hati-hati bapak-bapak sekalian, jangan dianggap remeh, karena ibadah ini ada syarat dan rukunnya, ada syarat sahnya yang harus kita jaga. Atau mungkin ada pakaian kita yang bolong, dan bolongnya itu atau robek, yang robeknya itu persis di aurat yang harus kita tutupi. Untuk laki-laki, auratnya adalah bainas surrati war rukbati. Aurat laki-laki adalah yang merdeka antara pusat dan lutut. Jadi antara pusat kita sampai lutut kita itu adalah aurat yang harus ditutupi. Kita alhamdulillah sholat kita ini sudah rapi. Sesungguhnya batas minimal yang harus ditutupi adalah antara pusat dan lutut. Tetapi kita luar biasa, dan ini adalah bagian dari adab. Adab kita menghadap sang pencipta kita. Kita pakai pakaian yang rapi, kemudian pakai kopiah, serapi mungkin. Apalagi ada perintah dalam Al-Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasan yang paling indah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mau masuk masjid. Jadi memang, atau logika kasarnya Bapak Ibu sekalian, kita ingin menghadap orang yang kita muliakan, kita hormati saja, kita pakai pakaian yang sopan. Apalagi kita akan menghadap pencipta kita, pengatur jagat raya ini. Dan ini masuknya memang ke dalam adab. Maka alhamdulillah. Dan kaitannya yang kedua tentang menutupi aurat, sekali lagi saya katakan, kita harus menjaga pada saat mau sholat dan juga pada saat sholat. Jangan sampai sholat kita kemudian menjadi batal karena aurat kita terbuka pada saat sholat. Dan untuk wanita,
auratnya, ini memang ada khilafiyah di antara mazhab. Imam Syafi'i itu mazhab yang Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan mazhabnya aurat wanita merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sementara mazhab yang lain mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh anggota badannya. Jadi ada orang yang sholat muka dan tangannya itu ditutup. Jadi memang itu ada pendapat dalam mazhab yang lain. Jadi untuk wanita auratnya baik di dalam sholat, tapi ada juga yang membedakan di luar sholat. Di dalam sholat adalah semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau ada wanita sholat kemudian yang kelihatan bukan hanya muka dan telapak tangannya, ada anggota lain, misalnya kepalanya atau apanya, berarti pada saat itu sholatnya tidak sah secara hukum. Karena itu aurat yang harus ditutupi. Nah, sekali lagi saya katakan kita harus jaga ini aurat yang seringkali, karena ini fakta kita sering melihat laki-laki yang kadang pakai kaosnya kaosnya sempit, pada saat sujud kemudian auratnya kelihatan. Ini harus hati-hati. Jangan sampai sholat kita menjadi tidak sah karena kita tidak mengindahkan aurat kita, padahal itu merupakan bagian dari syarat sahnya sholat kita. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurati bilibasin tahirin. Ini yang kedua, masih menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, pakaiannya juga harus suci. Kalau pakaian terkena najis, ya malah nggak sah lagi. Kemudian yang ketiga, syarat sah yang ketiga adalah wal wuqufu ala makanin tahirin. Syarat yang ketiga adalah bertempat, maksudnya melaksanakan sholatnya itu pada tempat yang suci. Makanya hadirin, pada saat kita mau sholat memang harus kita cermati. Cuma memang kita seringkali percaya sudah kepada pengurus masjid, insya Allah, dan ini amanat besar memang. Jadi kalau kita sholat, kita yakin masjidnya sudah dibersihkan, tentu tidak ada najis, kan begitu. Nah, jadi pada saat kita sholat, tempat sholat kita harus diperhatikan. Kalau di situ ada najis, maka sholat kita tidak sah. Bahkan kemarin kita sudah pelajari, najis itu juga ada dua macam, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ainiyah itu najis yang kelihatan, ada kotoran di situ dan kotorannya masih ada, kelihatan, itu jelas. Tetapi yang kadang kita tidak perhatikan adalah najis hukmiyah. Najisnya sudah tidak kelihatan, tapi secara hukum masih ada najisnya. Biasanya kotoran yang sudah kering. Nah, itu yang seringkali kita tidak tahu ya, biasanya memang karena tidak tahu. Makanya yang tahu harus segera dibersihkan. Pada saat ada najis, kita tahu maka harus segera dibersihkan. Jangan sampai orang yang kemudian datang belakangan, dia tidak tahu di situ ada najis. Itu najis hukmiyah. Najisnya sudah tidak kelihatan, tapi secara hukum memang masih ada najisnya. Itu yang ketiga. Kemudian syarat wajib, yang syarat sah yang keempat adalah wal ilmu bidukhulil waqti. Ada ilmu atau pengetahuan tentang masuknya waktu. Nah, kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana kita mengetahui masuknya waktu sholat dan juga berakhirnya waktu sholat. Nah, itu diantara syarat sah sholat. Jadi kalau orang tidak tahu tentang ilmu, nah ini hati-hati, tidak tahu tentang ilmu tidak tahu tentang ilmu masuknya waktu sholat, hati-hati. Meskipun memang sekarang sudah gampang, kita tahu mengetahuinya, apalagi elektronik sudah banyak. Handphone kita bisa di-setel dengan waktu sholat, ada suara azan. Nah, itu salah satu di antara ilmu, tidak ada masalah. Tapi jangan sama sekali kita tidak tahu.
Tanda alam kita tidak tahu. Waktu masuk salat zuhur itu seperti apa? Kemarin sudah kita pelajari, dari zuhur sampai subuh itu sudah kita pelajari. Dari alam sesungguhnya Allah telah mengajari kita. Dan kalau memang alat canggih nggak ada masalah. Yang penting yang jelas kita sudah lepas kewajiban kita. Pada saat kita mau sholat kita sudah tahu waktu sholat. Ya apalagi sekarang gampang. Masjid jumlahnya kan luar biasa. Ketika ada suara azan berarti kita sudah tahu waktu sholat. Kemudian yang kelima, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Ini kelihatannya sepele menghadap kiblat itu, tetapi sungguh ini juga hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena bukannya tidak mungkin kiblat yang kita anggap benar ternyata di situ ada kesalahan. Beberapa tahun yang lalu kan sempat ramai masjid kiblatnya diverifikasi. Banyak yang bahkan ada komentar, nggak tahu dari ahli atau tidak, bahwa kiblat umat Islam bergeser. Karena ada di surat kabar waktu itu, di televisi, di media juga. Kiblat umat Islam bergeser. Padahal sesungguhnya tidak ada. Kiblat tidak bergeser karena Ka'bahnya yang menjadi kiblat kita juga tidak bergeser dari dulu, posisinya di situ. Di bumi ini buminya pun nggak bergeser kan gitu. Cuma ada yang mengatakan kiblat bergeser karena gempa, karena tsunami dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak mempengaruhi. Cuma memang kemarin Kementerian Agama ada gerakan verifikasi arah kiblat. Memverifikasi arah kiblat, dan ternyata banyak masjid dan musola yang arah kiblatnya salah. Jangan salah saya katakan. Banyak yang arah kiblatnya keliru. Gitu. Banyak yang arah kiblatnya keliru, kurang tepat, bukan salah. Sehingga kemudian ketika dilakukan verifikasi ada berubah arah. Bahkan masjidnya sudah jadi, tadinya sudah posisi kiblatnya betul, akhirnya ada yang dirubah softnya. Jadi sesungguhnya hadirin sekalian, menghadap kiblat itu adalah merupakan syarat sah salat. Oleh karena itu kewajiban kita, kalaupun secara pribadi kita tidak tahu ilmunya, paling tidak ada orang yang membenarkan itu. Karena memang ada ilmunya untuk memverifikasi arah kiblat. Saya kebetulan pernah masuk ke dalam Badan Hisab Ru'yah, BHR namanya, di Kementerian Agama. Dan itu tugas kita bukan hanya menghitung awal bulan, awal Ramadan, awal Syawal, dan juga awal Dzulhijjah, tetapi juga ada kegiatan untuk menentukan arah kiblat. Jadi memang ini sesuatu yang sangat vital karena perintah ayatnya jelas. Kita sholat harus menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi pada saat kita sholat, perintahnya kita harus menghadap kiblat. Jangan salah. Kelihatannya sepele Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, dan tapi ternyata kalau kita lihat dalam globe, dalam peta dunia, kita bergeser jangankan sampai 1 derajat, setengah derajat saja itu akan salah menghadapnya. Jadi kalau kita dalam globe itu, peta dunia, setengah derajat itu karena memang jarak antara kita Indonesia dengan Saudi itu kan jauh sekali, beribu-ribu kilometer kan gitu. Jadi setengah derajat itu sama saja kita bukan lagi menghadap arah kiblat, bukan lagi kepada Ka'bah. Meskipun ada yang mengatakan iya kita tidak langsung kepada Ka'bah, tetapi syatral masjidil haram, arahnya betul. Tetapi kalau arahnya juga salah, nah ini hati-hati. Maka ketika kita salah menghadap arah kiblat, sholat kita juga tidak sah secara hukum. Karena setengah derajat itu bisa jadi sampai kita bukan menghadap Masjidil Haram, tetapi ke Afrika sana, lebih ke arah sana.
Jadi kewajiban ini adalah bagian dari syarat sah salat. Oleh karena itu, dan memang sedikit saya sampaikan, untuk penghitungan arah kiblat memang ada ilmunya. Nanti akan diketahui bujurnya berapa, kemudian garis lintangnya juga berapa, tempat kita berada dalam posisi lintang dan bujur berapa, kemudian juga kiblat itu atau Masjidil Haram, bukan Ka'bah, karena kalau Ka'bah kecil, tapi Masjidil Haram lebih luas lagi, itu berada pada lintang dan bujur berapa, kemudian ditarik garis, nah itu nanti akan ketahuan, dan itu memang ada ilmunya, dan sekarang banyak. Kalau coba buka Google, itu arah kiblat atau cara mencari arah kiblat itu dikasih tahu, ada caranya. Atau paling gampang nih hadirin sekalian, ini ada ilmu tapi tingkat akurasinya tinggi, namanya Rasdul Qiblah. Rasdul Qiblah itu setahun 2 kali. Jadi kalau nggak salah bulannya itu ada di bulan September atau di bulan Mei atau Juni. Pada posisi Rasdul Qiblah itu matahari persis berada di atas kita pada saat bayang-bayangnya itu menuju langsung ke arah kiblat. Itu namanya Rasdul Qiblah. Jadi gampangnya gini, pada saat Rasdul Qiblah itu nanti ada jamnya ditentukan jam berapa. Pada saat itu kita tancapkan benda, kalau bendanya mengarah bayang-bayang kemana, itulah arah kiblat. Itu paling gampang. Itu nggak pakai ngitung, nggak pakai apa-apa. Nanti kalau memang berkeinginan, nanti kita sampaikan waktunya kapan. Itu biasanya ada informasi dari Kementerian Agama. Jadi namanya Rasdul Qiblah, bayang-bayang tepat mengarah ke arah kiblat. Ini menggugurkan kewajiban kita agar jangan sampai sholat kita salah menghadapnya, karena itu akan berakibat kepada tidak sahnya sholat kita. Karena perintahnya kita harus menghadap ke arah kiblat. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, ini yang kelima ya. Yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Di sini pengarang kitab menambahkan wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, dan boleh meninggalkan kiblat, maksudnya tidak menghadap kiblat, fi halataini. Ini betapa pentingnya menghadap kiblat, sampai-sampai pengarang kitab ini mengatakan boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 kondisi. Pertama, fi syiddatil khaufi, kondisi pada saat sangat takut. Ini kalau dalam fikih atau syarahnya dijelaskan, kalau kita pada saat perang kan itu suasana mencekam. Lalu bagaimana kita mau sholat? Nah, ini sholatnya namanya sholat dalam kondisi khauf, sholat dalam peperangan. Itu boleh nggak menghadap kiblat. Katakan misalnya kiblat ke sana, sementara pada saat perang musuh yang kita khawatirkan bukan di arah kiblat, tapi di arah selatan atau di arah utara. Maka kita boleh sholatnya menghadap utara untuk menjaga jangan sampai musuh ketika datang kita tidak tahu. Jadi pada saat syiddatul khauf kita boleh tidak menghadap kiblat pada saat sholat. Tetapi pada saat normal kita wajib menghadap ke arah kiblat. Itu kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi yang dibolehkan tidak menghadap ke arah kiblat adalah wa fin nafilati fis safari 'alar rahilati. Pada saat melakukan sholat sunnah dalam kondisi kita dalam musafir di atas kendaraan. Jadi yang kita kerjakan adalah sholat sunnah, kemudian kita berada dalam posisi di atas kendaraan. Boleh di atas pesawat, boleh di atas mobil, atau boleh di atas kapal laut. Pada saat kita mau melakukan sholat sunnah,
Kemudian pada saat di atas kendaraan kita boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, ini nanti masih khilafiyah, tetapi memang pada akhirnya bahwa hukum itu akan berubah tergantung dari ilat. Ini yang sering atau yang pernah melakukan ibadah haji atau umroh, itu kan pada saat kita terbang menuju baik Mekah atau Madinah, itu tergantung biasanya dari gelombangnya. Nah, karena lama kita di atas pesawat, sementara kita harus melakukan sholat fardu, itu hampir 9 jam kita di pesawat, itu melewati beberapa waktu sholat. Kalau kita redaksi di sini kan hanya sholat sunnah yang boleh untuk tidak menghadap kiblat. Tetapi ulama membolehkan sholat fardu sekalipun, meskipun ada yang bilang tapi harus mengulangi kita, i'adah namanya. Atau ada yang bilang kita sholat hanya menghormati waktu saja, tapi nanti harus kita ulangi. Tetapi ada yang mengatakan tidak, cukup kita dengan melakukan sholat karena memang kondisinya kita bukan dalam kondisi yang normal, tetapi kondisi di mana kita berada yang memang sulit kita menghadap ke arah kiblat. Makanya ulama banyak berbeda pendapat dalam hal ini. Karena pada saat emergensi kita dibolehkan. Jangankan sesuatu yang dibolehkan, ada pendapat yang membolehkan, yang diharamkan saja pada saat emergensi kita boleh melakukannya. Al-Qur'annya famanit turra ghaira bagin wala 'adin fala isma alaih. Jadi banyak kaidah usul fikih juga yang mengatakan ketika kondisi darurat maka kemudian sesuatu yang haram tidak menjadi haram tapi dibolehkan pada saat darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat kita dibolehkan melakukan yang diharamkan sekalipun. Itu masuknya dalam kondisi darurat atau emergensi. Baik, hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Masih ada waktu mungkin 5 menit, dan sebelumnya barangkali saya simpulkan bahwa syarat sahnya sholat, sesuatu yang harus kita sempurnakan, kita lakukan sebelum kita melakukan sholat. Pertama ada 5. Yang pertama adalah anggota tubuh kita, anggota sholat kita itu harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, kita harus menutupi aurat kita dengan pakaian yang suci. Dan yang ketiga, tempat sholat kita harus tempat sholat yang suci. Yang keempat adalah kita tahu ketika masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan untuk memperdalam kajian kita pada kesempatan kali ini, dipersilahkan. Waktu masih ada kira-kira 5 menit. Ya, silakan Ustaz. Tentang harus suci, ya. Ini bagaimana hukumnya sholatnya orang yang menanggung najis, seperti orang yang beser dia bibis mulut gitu kan. Terus yang kedua, bagaimana orang yang sakit itu kan ada tuh yang dia mana-mana bawa najis tuh, bawa kantong najis bibisnya itu. Terus yang ketiga, bagaimana kalau dulu pernah kejadian ya, lagi haji kan ngambil batu untuk barang jumroh, ambil batu kan, terus kantongin ini, dia sholat, begitu udah selesai sholat, batunya dilihat-lihat lagi, ternyata itu tadi yang satu kotoran itu, najis sudah kering, dikira batu sama-sama itu sholatnya sah. Iya, baik. Ini ada pertanyaan menarik dari Ustadz kita. Ini sebetulnya diskusi aja ini. Jadi yang pertama, ada orang tertentu yang kondisinya tidak normal.
Yang nggak normal diantaranya adalah orang yang punya penyakit. Kalau dalam kedokteran apa namanya? Kalau suka beser melulu, jadi pipisnya itu nggak bisa dicegah. Orang yang setiap mungkin ya kalau dalam apa ya? Kalau istilah itu itunya sudah nggak berfungsi, udah dol ya. Apa yang untuk menahan itu kan biasanya ginjal ya, atau ada klep ya, ya. Jadi ada orang kondisi tertentu yang tidak bisa nahan pipis. Pada saat sholat dia pun harus pipis dan bisa jadi dia terasa atau tidak, kan gitu. Ya. Oke, baik. Iya. Jadi karena kondisi orang ini tidak normal, maka sholat semampu dia. Artinya apa? Kalau dia menunggu harus bersih, suci dari pipisnya, dia mungkin nggak bakalan sholat, kan begitu. Nah ini karena kondisi tidak normal, maka dia masuk ke dalam kategori yang di luar normal. Artinya sholat dia pada saat dia mampu. Yang penting pada saat dia wudhu, dia bisa tahan tidak pipis, kan gitu. Pada saat wudhu dia bisa tahan. Tetapi pada saat nanti setelah dia sholat, ini ulama ada yang membolehkan, ya sudah nggak ada masalah karena kondisinya nggak normal, kan begitu. Ini masuk dalam kategori orang yang tidak normal dan dibolehkan secara syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kasusnya sampai dia harus bawa kantong pipis, kan gitu. Lalu bagaimana? Orang-orang tertentu sebaiknya ya menghindari dari keramaian, dari kerumunan, gitu. Maksudnya apa? Kalau sholat jamaah dia bawa kantong pipis kan mengganggu yang lain. Di samping bau bisa jadi najisnya itu kan akan mengenai orang lain, kan gitu. Bisa jadi malah bukan hanya dia yang kalau dia sih dalam kondisi memang tidak normal, tidak masalah. Tetapi nanti akan imbasnya kepada kena orang lain, kan gitu. Malah orang lain yang tidak sah akhirnya sholatnya. Maka sebaiknya orang yang dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, ya sholatnya sendiri saja, untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, gitu. Jadi ini masuk dalam kategori yang tidak normal. Termasuk tadi saya juga lupa menyampaikan dalam syarah kitab, menutup aurat itu, atau di sini juga tadi ada berwudu, dijelaskan juga dalam syarahnya, menutup aurat wajib. Tetapi bagaimana orang yang tidak bisa menutup aurat? Katakan tidak ada zamannya ya, kalau sekarang sih nggak mungkin gitu. Tapi zaman dulu tidak ada pakaian, tidak ada apa-apa yang bisa menutup auratnya. Lalu bagaimana, kan gitu? Ya silakan aja sholat semampu dia. Telanjang nggak karena memang nggak bisa dia tutupi, ya sudah sholat semampu dia. Gitu. Itu dibolehkan, sah sholatnya, karena kondisinya tidak normal. Atau di sini kan tadi kita bahas dia harus suci dari hadas, dia harus wudu. Kalau dia punya hadas besar dia harus mandi. Tetapi dalam bahasa fikih, dalam syarahnya dijelaskan ada faqidut tahurain, orang yang tidak bisa bersuci dengan air wudu, bahkan tayamum pun tidak bisa. Karena apa? Air tidak ada, abu yang suci pun tidak ada. Gimana seperti itu? Ya sudah, lakukan sholat semampu dia, meskipun dia tidak wudu dan juga tidak tayamum. Itu dijelaskan karena kondisinya yang memang tidak normal. Kalau dalam bahasa fikihnya itu di sini kan alal qudroh, kita bisa memilih, bisa mencari. Tapi kalau dia bukan alal qudroh, ala ghairil qudrati, dia tidak mampu ngapa-ngapain gitu. Wudu nggak bisa, tayamum kagak bisa, ya sudah gitu. Nah itu dalam kondisi yang tidak normal. Nah kemudian yang terakhir Ustadz, orang melakukan sesuatu kemudian dia tahu setelah selesai melakukannya. Kita sholat, kita tahu sarung kita ada najisnya, tapi kita tahunya setelah sholat. Bagaimana? Pada saat kita sholat sah hukumnya, tetapi ketika kita tahu, nah kita harus mengulangi, gitu. Nah, waktu sholat kita kan nggak tahu, kan gitu. Ya, oleh karena itu pada saat kita tahu maka kita harus
membenarkan gitu. Kita harus membenarkan. Caranya bagaimana? Karena memang orang yang sholat pada saat sholatnya ada najis tidak sah, maka kita harus benarkan dengan apa? Kita ulangi sholat kita. Ketika kita tahu bahwa di situ ada sesuatu yang mencegah sahnya sholat kita. Jadi orang yang tidak tahu itu memang tidak terkena taklif namanya. Tapi pada saat dia tahu, maka dia terkena taklif dan dia harus membenarkan ketidaktahuannya itu. Baik, hadirin jamaah sekalian, itu barangkali kajian kita pada kesempatan siang kali ini. Oh, masih ada lagi. Silakan, Pak. Ya. Jadi mungkin di sini ada, kita harus perjelas terbuka aurat bahasanya ya. Kita tutupi aurat, kemudian terbuka. Kategori terbuka itu kalau boleh dibilang lubangnya itu kira-kira kayak apa? Nah, ini mungkin perasaan. Kalau cuma kecil barangkali Pak ya. Kalau kecil mah ya dimaaf gitu kan. Karena itu tidak mempengaruhi apa-apa. Apalagi mungkin ada benang-benang kecil yang masih menutupi. Itu mungkin masih dimaaf gitu. Tetapi memang kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun ada lubang, kalau bisa. Nah, makanya pada saat kita tahu, sebisa mungkin kalaupun ada lubang kecil, nanti setelah sholat gitu, itu kita jahit juga gitu. Jadi memang menurut perasaan kita, tapi memang apakah itu kemudian termasuk dalam kategori terbuka aurat atau tidak? Kan gitu. Sesuatu yang memang harus ditutupi atau tidak? Sepertinya perasaan kita akan menjawab itu, Pak. Gitu. Kategori fikihnya adalah terbuka aurat. Yang harusnya ditutupi kemudian menjadi terbuka pada saat itu adalah batal. Nah, itu tadi apakah kemudian kalau ada lubang kecil itu terbuka atau tidak? Nah, ini memang kata terbuka itu nanti akan jadi panjang gitu. Tapi kalau memang hanya sedikit menurut saya, ini ijtihad saya saja, insya Allah dimaaf. Tapi kalau lubangnya gede, apalagi anak muda itu kan celananya suka dirobek-robekin sengaja gitu. Ya itu sih jelas salah gitu ya. Ya, jadi sebisa mungkin memang Pak, sesuatu yang menghalangi sahnya sholat kita itu kita tutupi, kita perbaiki. Makanya pada saat sholat kita harus periksa betul, kita ingin menghadap pencipta loh, bukan main-main. Baik itu Pak ya. Hadirin jamaah sekalian, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kemudian kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.